Terbongkarnya chat pribadi Fujianti Utami dengan mantan karyawannya yang bernama Abdul dengan kata-kata kasar seakan menyingkap watak tersembunyi Fuji selama ini yang keras terhadap karyawannya. Namun, aksi sahabat almarhumah Vanessa Angel Tomliwafa yang mengungkap isi chat pribadinya dengan Fuji justru kontras dengan image sombong Fuji yang terlanjur merebak di kalangan netizen. Dalam chat tersebut, terlihat sosok Fuji yang begitu perhatian, baik dan juga pengertian. Meski ia lupa tanggal ulang tahun Tom, ia pun meminta maaf dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tom. Fuji mengaku lupa karena belakangan ini banyak masalah yang menyergapnya. Lantas, seperti apa Dodi Sudrajat dan juga Mayang ketika menilai Fuji yang kini dibelenggu persoalan dengan mantan karyawannya dan juga Marisha Icha? Benarkah Mayang dan Dodi Sudrajat justru memberi dukungan moral kepada Fuji? Mencairnya hubungan Fuji dan Mayang serta Dodi Sudrajat terjadi saat mereka bertemu di makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ketika ziarah. Fuji pun berinisiatif untuk menyalami Mayang dan Dodi Sudrajat. Lalu mereka pun bersuah foto. Lantas, seperti apa tanggapan Mayang dan juga Dodi atas sikap baik Fuji? Seperti apa pula tanggapan Mayang dan Dodi atas aksi Fuji yang menyingkirkan kembang dari pusara Vanessa dan juga Bibi? Di tengah berbagai kasus yang membelenggu, kini Fuji pun justru menikmati liburannya di Eropa. Keseruan liburan di sana dibagikan Fuji melalui sosial media. Lantas, benarkah Fuji memilih liburan untuk lari dari masalahnya tersebut? Lalu, seperti apa keseruan liburan Fuji di Eropa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, chat Fujianti Utami yang dibongkar oleh mantan karyawannya di sosial media dan kini menjadi viral hingga berujung di jalur hukum. Yang teranyar, sahabat almarhumah Vanessa Angel Tomliwafa membongkar sosok Fuji melalui isi chat pribadinya dengan Fuji yang isinya pun berbanding terbalik dengan sikap arogan yang disematkan netizen kepada Fuji belakangan ini. Seperti inilah isi chat Fuji dengan Tomliwafa, di mana Fuji pun lupa dengan hari ulang tahun Tom. Ya ampun, Mas Tom kemarin ulang tahun juga ya tanggal 5. Keskip aku. Ya Tuhan, maaf banget Mas Tom. Selamat ulang tahun ya Mas Tom. Ini gara-gara banyak masalah, ampe pusing. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, semakin berkah. Selain itu, Dodi Sudrajat mengakui bahwa dirinya tidak terlalu mengenal Fuji dengan baik. Namun, Dodi pun selalu menghargai kekurangan dan juga kelebihan orang lain. Bahkan, Dodi pun juga merasa prihatin atas kasus yang kini membelit Fuji.
Keduanya mengaku bahwa akun sosial media mereka juga ikut di-tag terkait chat pribadi Fuji dengan mantan karyawannya yang diunggah ke sosial media dan kini menjadi viral. Mayang dan Dodi pun merasa prihatin karena hal tersebut bisa terjadi. Padahal menurut Mayang, baik bos maupun karyawan tidak luput dari kesalahan, di mana solusi dari setiap permasalahan bisa dibicarakan secara baik-baik. Kalau Dedi, selama yang Dedi tahu, yang selama dulu almarhum masih ada, baik itu Vanessa atau Bibi, kalau Dedi ke sana, ya Dedi tidak mengetahui secara dalam atau detail mengenai kepribadiannya. Ya ada semua ditek-tekin ke Dedi juga sih, serem juga ya, bahasanya ya, chatnya tuh sudah kebun binatang ya gitu, udah serem banget gitu. Dan Dedi, untungnya Dedi nggak mengalami hal itu gitu. Untungnya Dedi punya karyawan nggak seperti itu gitu. Tapi ya gimana ya, mau gimana? Kalau sudah disebarin seperti itu, terus orang jadi tahu kan. Kalau chat sampai udah tersebar gitu kan berarti itu udah termasuk mengumbar privasi ya. Dan itu sebenarnya nggak etis untuk dipublikasikan. Misalnya ada salah ataupun karyawan ada salah, jadi sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik gitu. Apa yang kurang dari bos ataupun karyawan, dan bisa diomongin secara baik-baik gitu. Ada masalah sekarang ya diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan secara kekeluargaan, dan semoga masalah ini cepat selesai dan bisa berdamai lagi seperti semula. Tak hanya itu saja, Dodi Sudrajat pun sangat menyayangkan permasalahan tersebut bisa terjadi. Namun Dodi mengaku tidak mau ikut campur terlalu dalam dan hanya mendoakan supaya permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Kalau Dedi, jujur melihatnya sangat disayangkan sekali ya gitu, sampai ada perselisihan antara Fuji dan karyawan, dan tadi dibilang ada pecah kongsi juga sama Marissa Ica. Ya sebenarnya kan jadi kalau sekarang ada masalah di pihak Fuji, ya itu Dedi nggak mau ikut campur karena memang setiap orang kan berbeda-beda cara mentreatment karyawan. Jadi kalau umpamanya belum tanggalnya misalnya, pasti ada sebab akibat gitu aja lah persoalan. Menurut saya sih miskomunikasi aja sih. Tak hanya itu, Dodi Sudrajat pun juga menanggapi permasalahan Fuji dengan Marissa Ica yang dikabarkan renggang karena ketidakhadiran Fuji di momen ulang tahun anak dari Marissa Ica. Dodi dan Mayang turut prihatin dan juga menyayangkan terjadinya permasalahan tersebut. Namun, ia pun tidak mau ikut campur dalam permasalahan keduanya. Mayang dan Dodi pun menyarankan Fuji untuk hadir bila diundang situan pesta. Dan apabila tidak hadir, Mayang dan Dodi pun juga menyarankan untuk memberitahu alasannya. Keduanya pun juga berharap agar Fuji dan Marissa Ica bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Kalau misalnya sama Marissa Ica, itu juga Dedi tidak mau ikut campur dalam permasalahan mereka. Ya, kalau Dedi hanya bisa mendoakan semoga masalah yang dihadapi oleh Fuji bisa diselesaikan dengan baik-baik, bisa diselesaikan dengan damai, dan bisa Fuji bisa bekerja lagi dengan baik gitu. Itu aja sih kalau dari Dedi. Mungkin dari aku, karena udah diundang ya memang seharusnya datang gitu kan, ya menghargai aja sih karena sudah diundang. Tapi kalau misalkan memang tidak datang karena ada acara lain atau ada pekerjaan, yang mungkin bisa dikasih tahu ke Kak Ica-nya kalau misalkan tidak bisa atau berhalangan nggak bisa hadir di acara ulang tahun. Heboh
Sahabat almarhumah Vanessa Angel bongkar sosok Fuji melalui chat di mana terkesan baik dan peduli. Lantas, seperti apa kisah Mayang dan Dodi saat keduanya bertemu dan disalami Fuji di makam almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Salsabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Beralih dari kabar sahabat almarhumah Vanessa Angel yang membongkar sosok Fujianti Utami melalui chat. Seperti inilah cerita mengejutkan di balik pertemuan Fuji dengan Mayang saat mereka ziarah ke pusara almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah hingga mereka pun bersuah foto bersama. Ya, menurut pengakuan Mayang, pertemuan itu pun terjadi secara tidak sengaja. Dan Fuji juga berinisiatif untuk menyalami dirinya dan juga Dodi Sudrajat. Tak hanya itu saja, Mayang juga mengakui bahwa hubungannya dengan Fuji baik-baik saja, tidak seperti yang dibayangkan oleh netizen. Kan kita duduk itu sambil nunggu teman-teman lain juga kan, yang mau datang, yang mau ziarah juga. Setelah nunggu itu kan Kak Fuji lewat. Ya udah kita salaman. Enggak salaman, jadi dipanggil sama Mbak Yanti. Mbak Yanti ini adalah tukang pijitnya Gala sama almarhum gitu, dipanggil. Kan kita lagi ngumpul dimanggil sama Yanti, Mbak Yanti. Oh, Onti gitu. Tadinya Uti ya. Dia tadinya memang nggak nengok, pas dipanggil Uti baru nengok, salaman duluan sama Mbak Yanti. Nah, setelah salaman Mbak Yanti, karena di samping Mbak Yanti itu ada Dedi sama Mayang, ya udah ikutlah, akhirnya bersalaman dengan Dedi dan Mayang. Kalau dari aku sama Kak Fuji pun nggak ada masalah apa-apa sebenarnya, cuman kan memang dari netizen dan suka ada provokator. Padahal aslinya kita ya biasa-biasa aja, dibilang akur juga enggak, dibilang berantem juga enggak gitu. Jadi kita biasa-biasa aja. Waktu di makam kemarin, ya di situ bisa kamu lihat kan, itu menandakan bahwa kami tidak ingin bermasalah. Saya selalu berpesan dengan anak saya, apapun bagaimanapun orang kepada kita, kita tetap berpositif thinking. Tuh si Puji sama udah bersalaman sama si Mayang kan, sama si Pak Dodi kan tidak tertutup kemungkinan beberapa hari lagi saya bertemu dengan dia. Tidak tertutup kemungkinan Mayang datang ke tengok segala. Jadi untuk apa kita terlalu cekcok banget. Tak hanya itu, tudingan Fuji yang menyingkirkan bunga di pusara almarhum Bibi dan Vanessa karena tidak suka dibantah pula oleh Dodi Sudrajat. Ya, Dodi justru melihat apa yang dilakukan Fuji semata-mata untuk menyingkirkan bunga-bunga yang sudah layu sejak pagi dan diganti dengan bunga-bunga baru yang ia bawa pada sore itu. Selain itu, aksi Fuji itu pun tidak dilakukan di atas pusara Vanessa Angel lantaran diminta langsung oleh salah satu anggota keluarga terdekat Dodi Sudrajat. Sebenarnya maksudnya Fuji itu kan yang tadi dia dibilang kan, pas kita datang sudah ada bunga-bunga yang layu yang sudah ditaburin tadi pagi, mungkin tabur bunga yang tadi pagi. Nah mungkin maksudnya Fuji itu mau menyisingkan atau memisahkan bunga-bunga yang kering itu, yang sudah tidak bagus lagi, yang sudah layu,
dibuang gitu. Itu sih maksudnya gitu. Tapi pada saat itu bukan makam Vanessa aja, makam Fuji. Tapi kemudian pada di situ ada saudara Dedi kan, dilarang sama saudara Dedi. Kalau mau dibuang bunga-bunga yang layunya yang almarhum Bibi aja, Vanessa nggak usah gitu. Bunga yang Opa bawa pagi-pagi semua sudah layu. Soalnya bunga itu memang udah agak layu. Opa bawa ke situ karena udah bunga sejak kemarin. Ya kan gitu kan, nah dibawa oleh Fuji mungkin bunga baru, ya nggak apa-apa. Dari pertemuan Fuji dan juga Mayang saat ziarah di makam almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Lantas, seperti apa keseruan liburan Fuji ke Paris, Prancis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Di tengah berbagai kasus yang kini sedang mendekap Fujianti Utami, mulai dari konflik dengan mantan karyawan, mantan manajer, hingga ketegangannya dengan Marisha Icha, Fuji pun memilih untuk berlibur ke Prancis. Ya, Fuji tampak menikmati eksotisnya kota Paris, lengkap dengan menara Eiffelnya yang sangat populer dan juga gedung-gedungnya, serta ukiran yang sangat bernilai estetis tinggi. Fuji pun tidak memungkiri bahwa liburan kali ini pun untuk menyembuhkan luka hatinya akibat dirundung berbagai masalah dan juga kehidupan asmaranya yang begitu rumit. Dan seperti inilah keseruan liburan Fujianti Utami di Paris, Prancis. Kita naik busnya. Melarikan diri. Ini melarikan diri, guys. Tah. Ini sisi lain Paris kitanya. Iya, kita bakal muter-muter. Tapi ini katanya tuh tiketnya tuh one day gitu, Dok. Jadi iya, bisa dipakai sampai bener. seharian. Bisa. 24 jam. Cakep ya? Estetik banget ya. Kalau mau escape lagi nanti naik boot. Iya. Nanti udah nggak konsen. Ih, dia jalan. Cepet juga. Ternyata nungguin kita ya. Aku nggak tahu aku kemana, pokoknya pengen ke Eropa tapi negara apa aja aku nggak tahu. Enggak. Tapi aku pengen ikut aja, aku pengen keliling dunia. Cuman nggak aku tujuin gitu kemana-mananya. First time aku ke Eropa. Enggak sih, ini udah direncanain dari 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Dan kebetulan emang lagi ada problem, jadi alhamdulillah banget ini kayak rezeki dari Tuhan. Aku dibawa jalan-jalan biar healing gitu loh. Mungkin karena di sini pusing mulu, dibawa jalan-jalan sama Dokter Oki buat liburan, buat senang-senang. Jadi lupa sama semua masalah. Terima kasih ya Dokter Oki dan benih sekeliling. Pokoknya nggak boleh pusing-pusing. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore.
Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Bang Kiswito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe.